Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kali ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seram yang akan membuat malam kalian semakin mencekam. Jadi, siapkan diri kalian, matikan lampu, dan pastikan kalian tidak sendirian saat mendengarkan cerita ini. Karena, siapa tahu, ada yang ikut mendengarkan bersamamu. Dan inilah ceritanya. Langit kota metropolitan Jakarta malam itu kelam, dihiasi lampu-lampu dari gedung pencakar langit. Salma, seorang mahasiswa seni rupa yang gemar mengoleksi barang-barang antik, tengah berjalan menyusuri salah satu toko barang bekas. Tempat itu sempit dan penuh dengan barang-barang usang, mulai dari jam dinding tua, lukisan berbingkai kayu kusam, hingga boneka porselen yang dipajang dalam lemari kaca. Sebuah boneka menarik perhatian Salma. Boneka itu berukuran sekitar 50 cm, mengenakan gaun putih rendah dengan detail rumit, rambutnya terbuat dari serat halus menyerupai rambut asli, dan matanya, mata coklat yang terlihat nyaris hidup, seolah-olah menatap langsung ke jiwa siapapun yang memandangnya. "Ini asli dari abad ke-19, kata seorang kakek tua, pemilik toko, sambil mengelus janggutnya. "Boneka ini datang dari Eropa. Tidak ada duanya. Tapi ada satu peringatan. Jangan pernah biarkan boneka ini berada di ruangan yang gelap gulita." Salma tersenyum kecil. Ia mengira itu hanya gimmick untuk membuat boneka itu tampak lebih istimewa. Ia pun membelinya tanpa banyak berpikir, mengabaikan peringatan si kakek. Saat sampai di apartemennya yang sederhana, Salma menempatkan boneka itu di sudut ruang kerja, tepat di atas meja dekat jendela. Boneka itu tampak memancarkan aura misterius, namun Salma menganggapnya hanya perasaannya saja. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Salma tengah berkutat dengan tugas kampusnya. Ia mulai merasa lelah, lalu menyalakan lampu tidur kecil di samping tempat tidurnya sebelum berbaring. Namun, tak lama setelah ia menutup mata, suara samar terdengar. Tok, tok, tok. Seperti suara benda kecil yang terjatuh. Salma membuka matanya, melihat ke arah ruang kerja. Boneka itu masih ada di tempatnya. Mungkin angin, pikirnya. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Tok, tok, tok. Jantung Salma berdegup lebih cepat. Ia bangkit dari tempat tidur, menyalakan lampu utama, dan mendapati boneka itu sudah bergeser dari tempat semula. Kini boneka itu berada di ujung meja, nyaris jatuh. "Angin kencang, mungkin," gumamnya, meski tidak ada jendela yang terbuka. Ia meletakkan boneka itu kembali ke tengah meja dan kembali tidur. Keesokan harinya, Salma kembali sibuk dengan tugasnya hingga larut malam. Ia bahkan lupa makan malam. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 12 tepat, tiba-tiba listrik di apartemennya mati. Lampu tidur kecil pun padam, menyisakan kegelapan total. Salma meraba-raba mencari ponselnya. Saat cahaya layar ponsel menerangi ruangan, ia merasakan sesuatu yang dingin di punggungnya, seperti angin dingin yang tidak biasa. Ia menoleh dan melihat boneka itu tidak lagi berada di meja. Suaranya gemeretak, pelan tapi menusuk telinga. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di lantai kayu. Ketika Salma menyorotkan cahaya ponselnya ke arah sudut ruangan, ia melihat boneka itu berdiri tegak di dekat pintu. Tatapannya tajam, menatap lurus ke arahnya. Salma terdiam, tangannya gemetar. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ia tidak sengaja menjatuhkan boneka itu sebelumnya. Namun, bagaimana mungkin boneka itu kini berdiri sendiri? Ia mendekat dengan hati-hati, mengambil boneka itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang salah, tapi ia tidak ingin membiarkan ketakutannya menguasai dirinya. Hari ketiga,
Awal teror. Salma memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang boneka itu. Ia mulai menjelajahi internet, mengetikkan kata kunci yang terkait dengan boneka antik Eropa. Salah satu artikel yang ia temukan membahas tentang boneka-boneka terkutuk yang dibuat dengan tujuan tertentu, entah sebagai medium roh atau untuk menyalurkan kutukan seseorang. Sebuah cerita menarik perhatian. Artikel itu menyebutkan boneka dari abad ke-19 yang dibuat oleh seorang perajin boneka dari Prancis. Boneka tersebut dibuat atas permintaan seorang wanita kaya yang kehilangan anak perempuannya. Namun, perajin itu diduga menggunakan cara-cara gelap untuk menghidupkan boneka itu, sehingga ia menjadi wadah bagi roh yang tidak tenang. Ini hanya kebetulan. Salma berusaha menenangkan dirinya, meskipun bayangan boneka yang berdiri sendiri tadi malam terus menghantui pikirannya. Malam itu, sebelum tidur, Salma memastikan semua lampu di apartemennya tetap menyala, bahkan lampu dapur. Namun, sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun oleh suara langkah kecil, seperti seseorang yang berlari di atas lantai kayu. Langkah-langkah itu berhenti tepat di luar pintu kamarnya. Salma membeku di tempat tidur, tidak berani bergerak. Pintu kamar perlahan berderit terbuka, dan di bawah celah pintu, ia bisa melihat bayangan kaki kecil. Boneka itu. Salma berusaha keras untuk tetap tenang. Ia meraih ponselnya dan mencoba menyalakan senter, tetapi ponselnya tiba-tiba mati, baterainya habis. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Perlahan-lahan, pintu kamarnya terbuka lebih lebar, dan sosok boneka itu muncul, berdiri diam di tengah pintu. "Kenapa kau membawa aku ke sini?" Suara kecil itu terdengar, tapi bukan dari mulut boneka. Suara itu menggema di kepala Salma, dingin dan penuh amarah. Salma akhirnya menjerit, melompat dari tempat tidur, dan berlari ke ruang tamu. Namun, boneka itu sudah ada di sana, berdiri di atas meja, menatapnya dengan tatapan kosong yang kini terlihat mengancam. Titik balik. Salma mengambil keputusan drastis. Ia meraih boneka itu dan membungkusnya dengan kain tebal, lalu memasukkannya ke dalam lemari kayu. Ia berharap dengan mengurung boneka itu semuanya akan berakhir. Namun tengah malam itu, suara-suara kembali terdengar. Kali ini, lemari kayu tempat boneka itu disimpan berguncang keras. Salma tidak tahu bahwa apa yang ia temukan di toko barang antik itu bukan hanya sekadar boneka biasa, melainkan pintu ke dunia yang seharusnya tidak ia sentuh. Salma tidak tidur semalaman. Ia duduk di sofa ruang tamu, tubuhnya menggigil, memeluk lutut sambil menatap lemari kayu tempat boneka itu disimpan. Sesekali lemari itu berguncang, suara kayunya berderit seperti menahan sesuatu yang ingin keluar. Meski rasa takut mencekiknya, ia tidak tahu harus melakukan apa. Di luar jendela, suara azan subuh mulai terdengar. Cahaya matahari mulai merangkak naik, memberikan sedikit ketenangan. Salma memberanikan diri mendekati lemari itu. Ketika ia membuka pintunya, boneka itu sudah tidak ada. Seketika, bulu kuduknya meremang, napasnya memburu. Ia memeriksa seluruh apartemennya, di bawah meja, di balik tirai, di setiap sudut ruangan. Tidak ada tanda-tanda boneka itu. Salma mulai berpikir, mungkinkah ia bermimpi? Namun, di dinding ruang kerja, sesuatu membuatnya terpaku. Dengan tinta merah yang menetes seperti darah, ada tulisan besar, "Kau tidak bisa lari." Hari itu, Salma memutuskan untuk tidak masuk kuliah. Ia menghabiskan waktu di perpustakaan kota, membaca tentang benda-benda antik dan mitos yang melingkupinya. Di sela-sela pencariannya, ia menemukan kisah seorang wanita yang mengalami kejadian serupa dengan boneka yang hidup. Dalam cerita itu, wanita tersebut akhirnya terbunuh oleh boneka itu. Namun sebelum kematiannya, ia sempat menuliskan satu hal di buku hariannya. Mereka tidak hanya benda mati, mereka adalah pintu bagi yang terperangkap. Kata-kata itu menghantui Salma sepanjang perjalanan pulangnya. Ketika ia masuk ke apartemennya, semuanya tampak normal. Tidak ada tanda-tanda boneka itu. Namun, rasa lega itu tidak berlangsung lama. Malam harinya,
Saat Salma tengah merebus mie instan di dapur, bel pintu apartemennya berbunyi. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Siapa yang datang selarut ini? Dengan hati-hati, Salma mengintip melalui lubang intip. Seorang wanita paruh baya dengan riasan tebal dan pakaian elegan berdiri di depan pintunya. Di tangannya, ia memegang tas kecil berbahan kulit. "Selamat malam, Salma," kata wanita itu begitu Salma membuka pintu. Suaranya lembut namun menusuk. Salma tertegun. "Dan siapa? Bagaimana Anda tahu nama saya?" "Saya Maria. Saya pemilik toko tempat kamu membeli boneka itu." Wanita itu masuk tanpa menunggu izin. Tatapannya tajam menyapu ruangan. "Kamu sudah melihat apa yang dia bisa lakukan, bukan?" Salma hanya bisa mengangguk, bingung sekaligus takut. Maria duduk di sofa dan membuka tas kulitnya, mengeluarkan beberapa benda. Salib tua, segenggam garam, dan sebuah buku kecil dengan sampul kulit. Boneka itu adalah salah satu dari sedikit artefak terkutuk yang masih ada. Kau tidak seharusnya membawanya pulang, tapi sekarang tidak ada jalan keluar mudah untukmu. Maria menjelaskan bahwa boneka itu adalah wadah bagi roh anak perempuan bernama Elise yang meninggal secara tragis lebih dari 100 tahun lalu. Elise adalah anak dari seorang bangsawan kaya, tetapi hidupnya diwarnai penderitaan akibat perlakuan kejam ibunya. Sebelum kematiannya, Elise sempat berdoa agar ia tidak dilupakan. Namun, doa itu berbelok menjadi kutukan ketika seorang perajin boneka mengabadikan arwahnya dalam boneka tersebut. Dia mencari perhatian, tapi perhatian itu selalu membawa kehancuran, kata Maria sambil menghela napas berat. Semakin kau menunjukkan ketakutan, semakin kuat dia. Maria menyerahkan buku itu kepada Salma. Ini adalah panduan untuk mengusirnya, tapi kau harus berhati-hati. Jika salah langkah, dia bisa menjadi lebih berbahaya. Maria pergi sekitar tengah malam, meninggalkan Salma sendirian dengan buku itu. Salma merasa sedikit lebih tenang, meski bayangan boneka itu masih menghantuinya. Ia membaca buku tersebut dengan seksama, mencari ritual yang bisa mengakhiri teror ini. Namun saat ia sibuk membaca, suara langkah kecil kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Suara itu berasal dari ruang tamu. Salma menyalakan semua lampu, menggenggam buku itu erat-erat, dan berjalan perlahan ke sumber suara. Di tengah ruang tamu, boneka itu berdiri. Gaunnya terlihat kotor dan mata coklatnya tampak lebih hidup dari sebelumnya. "Kenapa kau ingin mengusirku?" Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Kali ini, boneka itu membuka mulutnya, berbicara langsung. Salma terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Tubuhnya gemetar, tetapi ia mencoba mengingat kata-kata Maria. "Jangan tunjukkan ketakutan." Namun tatapan boneka itu begitu menusuk, seolah-olah ia bisa membaca setiap pikiran Salma. Boneka itu mendekat, langkah kakinya membuat lantai kayu berderit. Salma berusaha membaca mantra dari buku itu, tetapi lidahnya keluh. Setiap kata yang ia coba ucapkan terasa seperti menghilang di udara. "Kau tidak akan berhasil," kata boneka itu sambil tersenyum kecil. "Aku hanya ingin tinggal di sini. Tapi kau terus mencoba melawanku. Itu membuatku marah." Lampu di apartemen tiba-tiba berkedip-kedip. Semua barang di ruang tamu bergetar, dan angin dingin berhembus meski jendela tertutup rapat. Dalam kepanikannya, Salma meraih segenggam garam dari meja, seperti yang diajarkan Maria, dan melemparkannya ke arah boneka itu. Boneka itu mengeluarkan jeritan melengking, sebelum jatuh ke lantai tak bergerak. Namun Salma tahu ini hanya sementara. Boneka itu akan kembali. Salma kini menyadari bahwa ia harus segera melakukan ritual yang tertulis di buku sebelum terlambat. Tapi ritual itu memerlukan beberapa benda khusus. Di antaranya adalah lilin putih yang dibuat dengan tangan dan seutas benang merah yang diikatkan pada benda milik Elise semasa hidup. Mampukah Salma menemukan semua benda itu? Atau justru ia akan kehilangan kendali atas situasi ini? Malam itu terasa lebih mencekam dibandingkan malam-malam sebelumnya. Salma duduk di lantai ruang kerja, membaca buku panduan Maria sambil mencoba memahami setiap detail ritual yang harus dilakukan.
Boneka itu kini tergeletak diam di sudut ruangan, tetapi Salma tahu keheningan ini hanya bersifat sementara. Maria telah memperingatkan bahwa semakin dekat waktu pengusiran, semakin besar kekuatan boneka itu. Ritual ini bukan hanya soal keberanian, tetapi juga waktu. Jika Salma gagal sebelum tengah malam, arwah yang terperangkap di dalam boneka akan menjadi semakin kuat dan tidak bisa dihentikan lagi. Salma mengumpulkan semua benda yang dibutuhkan. Lilin putih buatan tangan, benang merah yang ia temukan di salah satu laci boneka itu, dan secarik kertas yang berisi nama lengkap Elise yang ditulis dengan tinta hitam. Ia menggambar lingkaran di lantai dengan menggunakan kapur, menambahkan simbol-simbol yang tertera di buku Maria. Namun, ada satu hal yang membuat Salma gelisah. Buku itu menyebutkan bahwa selama ritual berlangsung, ia tidak boleh terganggu oleh rasa takut atau ragu. Jika ia berhenti di tengah proses, boneka itu akan mengambil alih tubuhnya. Jam-jam menunjukkan pukul 11.45 malam. Salma menyalakan lilin putih di 4 sudut lingkaran. Duduk di tengahnya sambil memegang benang merah yang telah diikatkan pada boneka itu. Ia mulai membaca mantra yang tertulis di buku dengan suara gemetar. Pada awalnya, semuanya terasa sunyi. Namun, ketika Salma melafalkan bait kedua, ruangan mulai bergetar. Angin dingin menyapu apartemen, meskipun semua jendela tertutup. Lampu berkedip-kedip, dan suara langkah kecil mulai terdengar dari berbagai arah. Boneka itu tiba-tiba bergerak, tubuhnya melayang di udara. Matanya yang coklat menatap Salma dengan tatapan penuh kebencian. "Kau pikir kau bisa mengusirku?" Suara itu menggema di ruangan. "Kau terlalu lemah." Salma terus membaca mantra, meskipun rasa takutnya hampir membuatnya kehilangan fokus. Boneka itu mulai mendekat, perlahan namun pasti, meski masih terikat oleh benang merah. Setiap langkahnya membuat lantai berderit, dan udara semakin mencekam. Ketika Salma mencapai bait terakhir, boneka itu mengeluarkan jeritan melengking. Gaunnya mulai terbakar dan asap hitam keluar dari tubuhnya, menyebar ke seluruh ruangan. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Api dari lilin di sudut lingkaran tiba-tiba padam satu persatu. "Tidak, jangan berhenti." Suara Maria terngiang di kepala Salma, seolah memperingatkannya dari kejauhan. Salma menggenggam benang merah itu erat-erat, melanjutkan mantra dengan air mata mengalir di pipinya. Tiba-tiba, boneka itu berhenti di tempatnya. Tubuhnya mulai retak seperti porselen yang hancur. "Aku hanya ingin dikenang." Suara Elise terdengar kecil, penuh kesedihan, sebelum tubuh boneka itu meledak menjadi kepingan kecil. Ketika semuanya berakhir, apartemen Salma kembali sunyi. Boneka itu telah lenyap, menyisakan serpihan porselen yang berserakan di lantai. Salma duduk terkulai di lantai. Tubuhnya lemas, tetapi perasaan lega mulai merayap di hatinya. Ia memandang sekeliling. Ruangan itu tampak normal kembali, tanpa tanda-tanda kehadiran roh atau energi jahat. Salma menutup buku Maria dan membakarnya, memastikan tidak ada lagi jejak kutukan yang tertinggal. Namun, di sudut ruangan, sebuah benda kecil menarik perhatiannya. Sebuah kancing dari gaun boneka itu tergeletak di lantai, tampak tidak terpengaruh oleh ledakan tadi. Ketika Salma memungutnya, ia merasa sesuatu yang dingin menjalar ke tangannya. Tatapannya membeku ketika ia mendengar suara kecil, hampir seperti bisikan. "Terima kasih, aku akan kembali suatu hari nanti." Akhir yang tidak pasti. Salma membuang kancing itu ke tempat sampah, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya telah berakhir. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa roh Elise mungkin belum benar-benar pergi. Selama beberapa hari berikutnya, Salma tidak merasakan kehadiran aneh di apartemennya. Tetapi setiap kali ia menyalakan lampu di malam hari, bayangan kecil selalu terlihat di sudut mata. Mungkin cerita ini bukanlah akhir. Mungkin ini baru permulaan.